where it says that there are three persons in the Godhead. And then, in addition to that, they invented the word Trinity. The problem is not so much with the word Trinity, it's the concept behind it that is the problem. That concept is not found in the Bible. I want you to watch this very carefully. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Peel. Kali ini kita akan menyaksikan ringkasan perdebatan antara Nabil Quraisy dan Syabir Ali. Di awal tadi, Syabir mempertanyakan konsep Trinitas dalam Perjanjian Lama. Dan berikut ini adalah jawaban dari Nabil Quraisy. Halo teman-teman Brother Peel, hari ini kita akan melakukan sebuah penelusuran yang sangat menarik. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana konsep tentang Tuhan disajikan dalam Perjanjian Lama? Pelajaran kita hari ini akan membawa kita melihat beberapa ayat kunci yang seolah-olah menunjukkan adanya lebih dari satu figur ilahi, meskipun kan keyakinan dasarnya adalah pada satu Tuhan. Tepat sekali. Misi kita adalah untuk membedah argumen yang disajikan dalam pelajaran kita, yang menghubungkan teks-teks kuno ini langsung dengan klaim yang dibuat oleh Yesus tentang dirinya. Oke? Kita akan lihat bagaimana potongan-potongan teka-teki dari kitab Kejadian, Mazmur, dan Daniel ini dirangkai untuk membentuk sebuah gambaran yang, utuh. Mari kita mulai penelusuran ini. Oke, mari kita bedah ini. Pelajaran kita dimulai dengan sebuah pengamatan bahwa kata Tritunggal itu memang tidak ada di dalam Alkitab. Betul. Tidak ada sama sekali. Namun, argumennya adalah konsepnya justru tertanam di dalam teks. Nah, ini membawa kita ke Kejadian pasal 18, di mana dikatakan bahwa Yahweh menampakkan diri kepada Abram. Yang menarik itu kelanjutannya di pasal 19 ayat 24. Ayat itu berbunyi, Yahweh menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh, dari langit. Dari Yahweh? Iya. Teks Ibrani di sini secara harfiah menyebut nama Yahweh 2 kali. Ini bukan kesalahan terjemahan loh. Oh, jadi bukan sekedar gaya bahasa ya? Bukan. Ini memunculkan pertanyaan, bagaimana bisa ada Yahweh di bumi yang berinteraksi dengan Abram, dan pada saat yang sama ada Yahweh di surga? Dan ini bukan satu-satunya tempat kan? Kita lihat lagi di Amos pasal 4 ayat 11. Betul. Di sana tertulis, Aku telah menjungkir balikan sebagian dari antaramu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Demikianlah firman Yahweh. Nah, perhatikan strukturnya. Yahweh sedang berfirman, kan? Dan ia merujuk pada bagaimana Allah atau Elohim menjungkir balikan kota-kota itu. Oh, jadi Yahweh bicara tentang apa yang Allah lakukan? Iya. Sekali lagi, ini menyiratkan adanya dua figur ilahi yang berbeda, namun setara dalam tindakannya. Ini adalah, dasar dari teka-teki yang akan kita telusuri lebih dalam. Nah, disinilah penelusurannya menjadi sangat menarik. Kita beralih ke Mazmur 110 ayat 1. Ayat ini sangat terkenal. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Mari kita pahami konteksnya. Duduk di sebelah kanan Allah itu bukan sekedar posisi kehormatan. Bukan cuma jadi tamu spesial gitu ya? Jauh. Dalam pemahaman kuno, itu adalah posisi berbagi kekuasaan, ikut memerintah alam semesta bersama Tuhan. Wow, jadi kita melihat Tuhan atau Yahweh sedang berbicara kepada sosok lain yang oleh Daud disebut sebagai Tuanku atau Adonai. Betul sekali. Dan sosok Tuanku ini diberikan otoritas tertinggi sejajar dengan Yahweh sendiri. Ini memperkuat gagasan yang kita lihat di Kejadian tadi tentang adanya lebih dari satu pribadi ilahi. Tepat. Polanya mulai terlihat jelas di sini. Sekarang kita masuk ke sebuah penglihatan yang luar biasa dari Daniel pasal 7. Daniel melihat sosok yang disebut yang lanjut usianya, yang kita pahami sebagai Allah Bapa. Iya. Ia duduk di tahtanya. Kemudian di ayat 13, sesuatu yang dramatis terjadi. Daniel berkata, Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Iya, ada dua figur di sini. Yang lanjut usianya, dan seorang seperti anak manusia. Apa yang istimewa dari anak manusia yang datang dengan awan-awan ini? Nah, disinilah koneksi pentingnya. Pelajaran kita merujuk pada Ulangan 33 yang menyatakan bahwa hanya Yahweh yang datang di atas awan.
Oh, jadi awan itu semacam kendaraan ilahi. Betul. Itu adalah sebuah atribut ilahi. Jadi ketika sosok anak manusia ini digambarkan datang di atas awan, itu adalah sebuah klaim yang sangat kuat. Paham, paham. Dan lihat apa yang terjadi selanjutnya di ayat 14. Kepada anak manusia itu diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Dan poin kuncinya, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kata mengabdi ini penting sekali, bukan? Bisa saja kan artinya cuma melayani raja biasa. Sangat penting. Menurut analisis dalam pelajaran kita, kata Ibrani yang digunakan di sini itu digunakan lebih dari 130 kali dalam Alkitab. Oke. Dan setiap kali digunakan, kata itu merujuk pada pelayanan atau penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan saja. Hanya untuk Tuhan. Hanya. Namun di sini, pengabdian itu diberikan kepada sosok seperti anak manusia. Kita melihat gambaran Allah Bapa dan satu pribadi ilahi lain yang setara. Jadi, apa artinya semua ini? Bagaimana semua benang merah dari perjanjian lama ini terhubung? Jawabannya, menurut pelajaran kita, ada dalam perkataan Yesus sendiri di Markus 14 ayat 62. Saat pengadilannya, ya? Betul. Saat itu, Yesus sedang diadili dan ditanya siapa dirinya. Ia memberikan jawaban yang terdiri dari 3 bagian, yang secara langsung merujuk pada ayat-ayat yang baru saja kita bahas. Apa yang dia katakan? Yesus berkata, "Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Tunggu, itu persis seperti gabungan dari Mazmur dan Daniel? Tepat, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, itu gema langsung dari Mazmur 101. Betul, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit, itu gema langsung dari Daniel 7:13. Iya. Jadi pada dasarnya Yesus berkata, kalian ingat semua ayat tentang 2 figur ilahi di perjanjian lama? Salah satunya adalah aku. Dan itulah kesimpulan dari argumen yang disajikan. Klaim inilah yang dianggap sebagai penistaan, karena ia secara eksplisit menyamakan dirinya dengan Yahweh yang digambarkan dalam kitab-kitab para nabi. Pantas saja reaksi mereka begitu keras. Itulah sebabnya reaksi mereka adalah salibkan dia. Mereka mengerti persis apa yang sedang ia klaim. Jadi, kita telah melakukan perjalanan dari teka-teki 2 Yahweh di kitab Kejadian, melihat gemanya di kitab Mazmur dan Daniel, hingga puncaknya pada klaim Yesus sendiri. Sebuah rangkaian bukti yang disajikan untuk menunjukkan identitasnya yang sudah dinubuatkan. Luar biasa. Pelajaran kita hari ini meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Jika hubungan antar teks ini memang ada di sana, seperti yang ditunjukkan, bagaimana hal itu mengubah cara kita membaca perjanjian lama? Menarik sekali. Bukan lagi sebagai kumpulan cerita yang berdiri sendiri, tetapi sebagai sebuah fondasi besar yang sengaja dibangun untuk mempersiapkan kedatangan anak manusia di perjanjian baru. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok.
besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.